Saya akan presentasi tentang keberadaan dan kewenangan DKPP, terutama dalam konteks bagaimana publik membuat laporan atau pengaduan ketika terjadi perbuatan yang menyimpang dari etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu merupakan konsentrasi tugas dan fungsi institusi DKPP. Rule of Ethics dalam penyelenggaraan pemilu menjadi domain lembaga ini. Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah menerima pengaduan dugaan adanya pelanggaran kode etik, memverifikasi laporan, menetapkan putusan, dan menyampaikannya secara terbuka. Selain itu, DKPP berwenang memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait guna menggali data dan informasi lebih akurat, guna mendapatkan suatu bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga dalam pengambilan keputusan diharapkan benar-benar membawa kemanfaatan dan keadilan. Keberadaan DKPP diharapkan sedapat mungkin mencegah praktik penyelenggaraan pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu luber dan jurdil menjadi tanggung jawab semua, terutama penyelenggara pemilu, dan oleh karena itu, DKPP dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak segan-segan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu apabila terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Laporan atau pengaduan yang diproses DKPP adalah laporan atau pengaduan dari para penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta pengaduan yang diadukan pihak-pihak yang menganggap dirugikan oleh penyelenggara pemilu. Mekanisme penegakan kode etik setelah adanya laporan atau pengaduan yang dirumuskan di dalam pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Pengaduan bisa langsung ke kantor DKPP, Bawaslu Provinsi, atau melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, laporan juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui media elektronik berupa email atau faksimiles ke kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setiap pengaduan paling sedikit harus disertai dengan 2 alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak, serta data dan informasi yang dapat dilihat, dibaca maupun didengar. Selanjutnya, semua pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan diteliti dan dikaji kelengkapan administrasi berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila pengaduan dianggap belum memenuhi 2 unsur alat bukti, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan konfirmasi kepada pihak pengadu untuk memperbaiki dan melengkapi pengaduan. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memastikan bahwa pengaduan telah memenuhi syarat administrasi untuk dilanjutkan ke tahapan verifikasi material, guna menentukan apakah suatu pengaduan atau laporan dapat memenuhi unsur pelanggaran kode etik atau tidak. Setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka DKPP akan menggunakan wewenangnya untuk memutuskan di dalam rapat pleno anggota DKPP apakah terbukti atau tidak terbukti telah terjadi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Perlu diketahui juga bahwa DKPP tidak hanya menindak para anggota penyelenggara pemilu yang nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tetapi DKPP juga memberikan sanksi bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu melalui atasan masing-masing berdasarkan kode etik kepegawaian. Terakhir, sifat putusan DKPP final dan binding. Dengan putusan final dan mengikat tersebut, maka tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Betapa penting dilakukan penegakan kode etik penyelenggara pemilu guna menghasilkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan menciptakan situasi politik yang demokratis. Tujuan yang lebih luas adalah agar dapat memberikan kontribusi positif dari sisi perbaikan moralitas bangsa dan kualitas demokrasi di Indonesia.